Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak henti-hentinya pula Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Juga pada subuh hari ini, alhamdulillah, kita telah dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai amal ibadah kita, karena kita tentu sangat ngeri sekali kalau membaca hadis Rasulullah yang menyatakan alangkah banyaknya orang yang sholat hasilnya cuma capek, alangkah banyaknya orang yang saum hasilnya cuma sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan sementara ini, semua itu terjadi bukan di masalah syariat, Pak. Kalau syariat kita, alhamdulillah insya Allah sudah, pada umumnya kita sudah benar, Pak. Syariat itu kalau dalam sholat, dalam bentuk gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Insya Allah masalahnya bukan di situ. Kita bahkan banyak umat Islam itu sampai masalah-masalah yang sangat kecil pun dipersoalkan dalam syariat. Saking telitinya mungkin ya. Saking takut kalau ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah SWT. Padahal secara syariat kalau saja rukun dan wajib ibadah itu syariatnya sudah terpenuhi, sebenarnya sudah pasti diterima itu secara syariat. Namun bagaimanapun sempurnanya syariat dilaksanakan, maka ibadah itu tetap sia-sia kalau hakikat dari ibadah itu tidak terpenuhi. Nah, hakikat itu adalah niat seseorang melakukan ibadah itu semua hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih, kita baca misalnya ibadah sholat, rukun sholat pertama niat, baru rukun-rukun yang lainnya. Ibadah saum, rukun pertamanya niat. Ibadah haji, rukun pertamanya niat. Kalau niatnya sudah tidak lillahi ta'ala, maka sia-sialah amal ibadah seseorang di mata Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menerima ibadah seseorang sementara orang itu tidak meniatkannya untuk semata-mata untuk Allah SWT. Nah, melakukan sesuatu dengan niat semata-mata mengharap ridha Allah itu dalam bahasa Al-Quran disebut ikhlas. Nah, itulah sebabnya kita ingin membahas masalah ikhlas ini. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, apa hakikat ikhlas itu ya. Dan kali ini kita akan mencoba membahas kenapa Allah yang harus menjadi tujuan. Jadi pertama memang dalam hidup ini kita harus menentukan tujuan hidup kita. Setiap manusia harus mempunyai tujuan hidup gitu. Nah, tujuan hidup itu yang akan menentukan benar tidaknya kita menjalani kehidupan menurut Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi pada Allah. Makanya kita diingatkan minimal 17 kali dalam salat fardu sehari semalam kita berikrar iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi.
Jadi tujuan kita mengabdikan diri kepada Allah dengan niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tujuan itu harus kita tempuh dengan cara yang benar. Cara yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, jangan benar menurut perasaan kita, jangan benar menurut pemikiran kita. Karena yang benar menurut perasaan dan pemikiran kita belum tentu benar menurut Allah ya. Contohnya sholat subuh itu yang benar 2 rakaat. Bisa saja akal kita mengatakan lebih baik 5 rakaat. Ya kan, 2 rakaat dengan 5 rakaat lebih bagus 5. Kalau menurut akal. Dan saya yakin kalau ada orang sholat subuh yaitu 5 rakaat karena dia yakin itu yang terbaik, insya Allah masuk neraka. Karena itu baik menurut akal dia, tapi tidak benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Allah yang harus menjadi tujuan dalam hidup kita? Ini kita bicara dulu ini ya, prinsip-prinsip tujuan. Nanti kita akan baru ke depan kita mulai bicara hukum ikhlas itu. Ya. Apa hukumnya? Bagaimana kalau ibadah itu tidak ikhlas? Apa itu ikhlas itu? Apakah kalau seorang beribadah karena mengharapkan surga, takut neraka itu sudah ikhlas atau tidak? Gitu. Bagaimana kalau ada orang beribadah di samping niat karena Allah itu ada juga keinginan dipuji oleh orang lain? Gitu. Apakah itu ikhlas atau tidak? Itu nanti kita akan bahas itu. Sekarang kita luruskan dulu niat kita gitu, bahwa hidup kita ini hanya untuk mengabdi pada Allah. Kenapa hidup kita itu semata-mata hanya untuk mengabdi pada Allah? Ya karena hanya Allah lah yang berhak untuk kita mengabdi. Loh, kita mau mengabdi pada siapa? Kan nggak mungkin kita mengabdi pada sesama makhluk Allah ya. Jadi semua makhluk Allah itu diciptakan oleh Allah untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya kalau semua makhluk itu ditakdirkan oleh Allah mengabdi pada Allah, sementara kita dan manusia ya, kita dan jin itu diberi hak untuk memilih. Ini semua makhluk Allah selain jin dan manusia, mereka mengabdi hidupnya hanya untuk Allah. Matahari itu terus beribadah pada Allah, nggak berani dia menentang Allah itu. Dan dia nggak punya sedikit pun kecenderungan untuk menentang Allah. Berbahaya betul kalau matahari seperti itu. Lalu dia malas terbit gitu kan, malas tenggelam. Jadi semua makhluk ciptaan Allah itu sudah diciptakan oleh Allah secara absolut. Mereka nggak punya pilihan kecuali harus mengabdi pada Allah, termasuk malaikat. Nggak ada malaikat punya pilihan. Jadi malaikat Israel itu ya sudah, kalau sudah waktunya harus nyabut nyawa seseorang, ya dia cabut. Nggak ada pilihan untuk tidak melakukan itu. Jadi yang punya pilihan itu hanya kita, jin dan manusia. Kita diberi hak untuk memilih ya. Memilih mau beriman atau tidak, memilih mau taat atau tidak, memilih untuk mau mengabdi atau tidak. Kita adalah manusia. Nah, kenapa kita harus mengabdi pada Allah? Lalu kalau tidak kepada Allah, mau mengabdi pada siapa? Karena dialah Allah pemilik segala sifat maha. Sementara semua makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Semua makhluk itu tidak memiliki daya kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyerahkan diri kepada sesama makhluk, ya artinya kita menyerahkan diri kepada yang sama-sama lemah, sama-sama tidak berdaya. Apalagi kalau kepada makhluk yang lebih rendah lagi dari kita, gitu. Batu, pohon atau gunung dan lain sebagainya. Maka sungguh aneh sekali kalau ada orang menyembah batu, gitu. Menyembah pohon, menyembah gunung, misalnya, menyembah matahari, atau menyembah hewan.
Nah, itu adalah makhluk-makhluk Allah yang justru malah lebih rendah dari kita. Dialah Allah pemilik segala sifat maha. Mari kita lihat di Quran surah Al Imran ayat 26-27. Yang mungkin ini acap kali menjadi bagian dari zikir kita ya. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah Allah lah malikal mulk, raja di raja. Malik itu raja apa? Penguasa. Malik itu kalau kita ketemu kata Malik seperti dalam ayat ini atau juga di dalam surat Al-Fatihah atau surat An-Nas, Malikin Nas, itu boleh dengan dua bacaan, Pak. Dipanjangkan mimnya 2 harakat, Malikin Nas, Malik Yaumiddin. Nah, jadi dipanjangkan mimnya. Maka kalau dipanjangkan mimnya, dia menjadi isim fa'il, pemilik, jadi penguasa, yang memiliki kekuasaan. Nah, yang memiliki kekuasaan itu ya raja lah kalau itu ya. Tapi kalau dibaca pendek, Malikin Nas atau Malik Yaumiddin, nah itu Malik itu raja. Maka dua bacaan ini dibenarkan, karena dua-duanya bermakna sama. Ya raja itu ya penguasa, Pak. Untuk apa jadi raja kalau nggak berkuasa, Pak? Maka Allah itu rajanya raja-raja. Maka raja di raja, Malikil Mulk, rajanya. Kenapa? Karena semua raja-raja yang ada itu ada di bawah kekuasaan Allah. Bahkan mereka bisa menjadi raja atau menjadi penguasa itu karena Allah. Karena Allah lah yang memberikan izin mereka berkuasa, memberikan izin ya. Jadi segala sesuatu itu hanya terjadi dengan izin Allah. Apakah nanti izin Allah itu izin plus ridho atau izin plus murka, itu persoalan lain. Sehingga setiap raja itu, raja misalnya Firaun, itu bisa berkuasa karena izin Allah. Tapi apakah Allah ridho? Ya, pasti tidak. Jadi ada izin plus ridho, ada izin plus murka. Tapi Allah izinkan. Itulah maha bijaksananya Allah. Allah izinkan. Orang mau berbuat taat diizinkan dan diridhoi oleh Allah. Manusia mau berbuat maksiat, berbuat zalim, Allah izinkan terjadi perbuatannya, tapi tentu Allah tidak ridho. Allah izinkan ya, sesuai Allah dengan kecenderungan manusia. Jadi yang memberikan kekuasaan kepada manusia itu adalah Allah. Maka karenanya di dalam lanjutan ayatnya, tu'til mulka man tasha', engkau berikan kekuasaan itu kepada orang yang kau kehendaki. Gitu. Tapi nanti jangan salahkan Allah. Kenapa yang begitu malah yang berkuasa Allah? Nah, kan Allah mengikuti usaha manusia. Yang milih dia siapa? Gitu. Kan kalian maunya itu ya sudah takdir Allah itu. Gitu. Karena kalian memilih seeta, maka takdirnya seeta. Gitu. Gitu ya. Seeta itu siapa? Gak usah dijelaskan lah. Karena Allah itu mengikuti usaha kita manusia. Gitu. Jadi, tetapi Allah Maha Kuasa. Kalau Allah berkehendak, bisa saja gitu Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Tanzi'u itu fil mudhari' ya. Naza'a itu mencabut. Mencabut dengan paksa. Itu naza'a dalam bahasa Arab ya. Apa ya, kalau mencabut dengan paksa itu apa itu bahasanya dalam bahasa Indonesia? Ya. Bahasa Sunda, bahasa Sunda. Didudut ya, dudut ya. Ya. Bahasa Indonesianya mendudut katanya, mendudut itu, mendudut. Jadi mau mencabut dengan paksaan itu. Nah, itu naza'a.
Nah, kenapa? Kenapa dengan bahasa begini? Karena biasanya orang yang berkuasa itu tidak ingin lepas dari kekuasaannya. Yang dulu yang pertama itu menjadi presiden seumur hidup. Itu kan maunya gitu. Lalu yang berikutnya berkuasa 32 tahun kan. Itu pun akhirnya dipaksa turun. Lalu yang terakhir ini kan karena setelah masa reformasi itu ditetapkan hanya boleh 2 periode. Nah, maka dia mau 3 periode. Nggak bisa, aturannya cuma 2. Ya sudahlah, tambah 3 tahun. Itu bisa. Nah, itu. Jadi pada dasarnya orang yang berkuasa itu tidak ingin kekuasaannya lepas dari tangan dia. Karena itu perlu dicabut dengan paksa itu. Maka watan zi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah lah yang maha tahu kenapa mempergunakan bahasa itu. Karena Allah maha tahu pada dasarnya, pada umumnya manusia yang berkuasa itu tidak ingin kekuasaannya lepas dari tangan dia. Perlu dicabut dengan cara paksa itu. Wa tu'izzu man tasha. Allah agungkan manusia yang dia kehendaki. Ada manusia yang tadinya nggak tahu di mana, nggak dikenal, tiba-tiba menjadi orang yang luar biasa dikenal, gitu. Dimuliakan orang, sampai berebutan orang ingin kalau datang itu ingin selfie-selfian, gitu. Tetapi waktu zillu man tasha, Allah hinakan orang yang dia kehendaki. Tiba-tiba orang yang mulia dimuliakan orang seperti itu tiba-tiba jatuh hina, gitu. Sehingga banyak yang foto-foto selfie-nya dihapus lagi, malah dalam kertas dijojowek gitu kan, karena merasa malu pernah. Jadi itulah kekuasaan Allah membolak-balik itu semua. Orang yang tadinya diagung-agungkan gitu, tiba-tiba menjadi orang yang dihujat, dihina dan direndahkan. Nah, itu semua ada dalam kuasa Allah. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Di tangan Allah, di kekuasaan Allah lah segala kebaikan. Tentu bagi orang mukmin, gak ada kebaikan bagi orang kafir. Jadi bagi orang mukmin itu apa yang terjadi dalam hidupnya selama dia berada di jalan yang benar, itu adalah sesuatu yang terbaik bagi diri dia. Karena musibah saja kalau menimpa kehidupan seorang mukmin itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama ujian keimanan. Nah, itu positif. Kalau musibah dalam bentuk ujian itu kan positif. Artinya Allah ingin kita meningkatkan derajat ketakwaan kita di hadapan Allah dengan mengikuti ujian. Betapa ruginya seorang mahasiswa kalau tidak diberi kesempatan ikut ujian, lalu kapan mau lulusnya? Ya, itu. Kemungkinan yang kedua, ya bukan ujian, tapi pilihan Allah yang terbaik. Jadi kita sedang menempuh jalan yang bisa mencelakakan, oleh Allah malah dialihkan kepada jalan yang terbaik. Kita mengira itu musibah, padahal Allah sedang menyelamatkan kita. Gitu. Kita ingin pergi ke Jakarta dan itu merupakan masa depan kita, gitu kan, karena ada proyek besar dan seterusnya. Tapi tiba-tiba sebelum berangkat kita sakit misalnya, sehingga semua buyar. Kita menganggap itu musibah. Padahal kata Allah, saya yang merencanakan itu semua. Sebab kalau kamu paksakan kamu pergi ke Jakarta, pasti kamu akan tabrakan di jalan itu. So, pilih mana? Mending kering, mending tabrakan itu. Karena kita nggak tahu rencana Allah, kita mengira itu musibah. Jadi segala sesuatunya pasti baik kalau kita sudah berada di jalan yang benar menurut Allah. Kemungkinan yang ketiga, teguran dari Allah, gitu kan? Karena kita sudah terlalu jauh menyimpang dari jalan kehidupan yang diridhai Allah, maka kita ditegur supaya kita kembali lagi ke jalan Allah. Seperti seorang ibu yang menjewer telinga anaknya karena si anak bandel misalnya. Tentu jeweran itu jeweran kasih sayang agar si anak sadar dan tidak melakukan lagi kesalahan. Jadi maka biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
Lalu coba kita lihat di Quran surah Asy-Syu'ara 7882. Kalau boleh Bapak yang bawa HP, sekarang bukan bawa Quran lagi, bawa HP itu. Dan alhamdulillah di HP kita ada Quran. Ini baiknya kita coba baca bersama, Pak. Supaya kita nanti melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini semuanya terjadi dengan kemahakuasaan Allah, ya. Baik. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan aku dan dialah yang memberikan hidayah, petunjuk padaku. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin, dan dialah yang memberi makan dan memberi minum. Wa iza maridtu fahuwa yasfin, jika aku sakit dialah yang maha kuasa untuk menyembuhkan. Wallazi yumituni summa yuhyin, dan dialah yang maha kuasa mematikan dan menghidupkan. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan dialah yang saya berkeinginan kuat untuk dia mengampuni segala kesalahan saya pada hari pembalasan nanti. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat ini, Pak. Ada hal yang ganjil tidak, Pak? Ada. Nah, apa itu, Pak? 78, 79, 80 pakai gua, 81, 82 tidak. Oh iya, Pak, itu. Ya, itu. Jadi kalau kita perhatikan ini luar biasa, ya. Makin yakinlah kita bahwa mustahil Al-Quran itu karya manusia Muhammad, sebagaimana yang dituduhkan oleh para orientalis itu, ya. Yang mana mungkin Nabi Muhammad seorang manusia yang tidak pernah duduk di bangku sekolah gitu, sampai sejauh ini. Kalau kita perhatikan di alladzi khalaqani fahuwa, pakai huwa di situ. Huwa itu domir, kata ganti orang ketiga, ya, kalau itu. Karena Allah itu gaib gitu, ya. Jadi Allah itu kalau di dalam Al-Quran selalu dipergunakan kata ganti huwa, dia. Dia itu kan pihak ketiga yang tidak hadir bersama kita. Karena Allah itu zat yang maha gaib. Hanya saja di Quran surat Al-Fatihah itu dipergunakan kata ganti kedua, iyyaka, hanya kepadamu, tidak iyahu na'budu. Untuk meyakinkan pada kita bahwa ketika kita sholat itu hendaknya kita menghadirkan Allah seolah-olah Allah itu hadir di hadapan kita. Itu. Karena pihak kedua itu pihak yang sedang kita ajak berbicara, kan itu, ya. Jadi selalu maka huwa. Di sini mempergunakan huwa. Allazi khalaqani fahuwa yahdin, wallazi huwa yut'imuni wa yaskin, wa idza maritu fahuwa yasfin. Tetapi di ayat 8182, wallazi yumituni summa yuhyin, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, tidak ada huwa. Apa bedanya? Kalau dia mempergunakan huwa domir di situ, artinya kemahakuasaan Allah itu ada keterlibatan makhluk. Jadi kemahakuasaan Allah itu terjadi, ada, tapi juga ada keterlibatan makhluk di situ. Nah, contohnya di awal, allazi khalaqani, dialah Allah yang menciptakan kita. Ada nggak keterlibatan makhluk? Ada, Pak. Ada dulu orang tua kita berikhtiar itu ingin melahirkan kita, kan. Kalau orang tua kita nggak berikhtiar kan nggak jadi mungkin kita. Itu. Ada keterlibatan makhluk, hubungan suami istri sampai suami mengirimkan spermanya kepada rahim istri, kan. Jadi ada keterlibatan di situ, keterlibatan makhluk. Fahuwa yahdi, tapi yang menciptakan kita siapa? Nah, Allah. Tapi ada keterlibatan makhluk di situ. Maka di situ mempergunakan kata huwa. Jadi walaupun makhluk itu berusaha, ya banyak juga suami istri yang sampai puluhan tahun jadi suami istri nggak punya keturunan juga, kan itu. Tetap saja Allah yang menentukan, tapi ada keterlibatan makhluk itu. Fahuwa yahdin, dan dialah yang maha kuasa memberikan hidayah. Ada keterlibatan makhluk? Ada, Pak. Al-Quran ini hidayah, pedoman, petunjuk bagi kita.
Tapi sampainya Al-Quran ini ke tangan kita, ada keterlibatan makhluk. Malaikat Jibril membawa firman ini sampaikan pada Rasul, Rasul menyampaikan pada para sahabat, sahabat terus sampaikan sampai ke tangan kita kan. Jadi ada keterlibatan makhluk. Hidayah itu sampai kepada kita dari Allah, ada keterlibatan makhluk kan itu ya. Maka pakai huwa. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin, dialah yang maha kuasa memberi makan dan minum. Ada keterlibatan makhluk? Ada, makanya pakai huwa. Kan makanan itu enggak langsung kita terima dari Allah, itu langsung gitu. Ya, ada keterlibatan makhluk, petani tanam padi kan itu kali ini, terus ada banyak lah. Ada insinyur pertanian bikin pupuk dan seterusnya dan lalu nanti ada lagi sampainya beras ke tangan kita saja itu berapa keterlibatan makhluk itu ya. Sampai akhirnya kita memakan nasi itu. Baru nasi, Pak. Jadi kita perlu petani yang menanam, yang mengolah, lalu petani yang menuai ketika panen, lalu beras ditumbuk, lalu dijual ke pasar. Masih kita perlukan tenaga orang lain untuk membeli beras itu dari pasar kan itu. Sampai di rumah masih kita perlukan lagi tenaga orang lain untuk memasak beras itu jadi nasi. Ini baru makan nasi saja ada berapa keterlibatan makhluk gitu. Belum sambal, Pak. Sambal petani harus ada yang nanam cabai, ada yang coba kalau itu harus kita lakukan sendiri, Pak. Nanam padi sendiri itu, panen sendiri, numbuk sendiri itu, masak sendiri, terus mau nyambel nyari uyah sendiri, harus pergi ke laut gitu kan. Itu mungkin habis umur kita. Jadi situ Allah menakdirkan kita dengan keterlibatan makhluk. Fa iza maritu fa huwa yasfin. Jika aku sakit, hanya dialah yang maha kuasa menyembuhkan. Ada keterlibatan makhluk? Ada, Pak. Kita pergi ke dokter, dokter meriksa kita, lalu kemudian dokter menuntut ilmu, ya. Mereka menuntut ilmu sampai akhirnya menguasai ilmu itu untuk mengobati kita. Ditemukan obat-obat, dilakukan tindakan operasi dan sebagainya. Yang maha kuasa menyembuhkan siapa? Allah. Allah. Mau obat itu diminum sampai 3 baskom, kalau Allah tidak menakdirkan sembuh, tidak akan sembuh. Tetap Allah yang maha kuasa menyembuhkan, tapi ada keterlibatan makhluk. Jadi jangan sampai kita kemudian salah, Pak. Kita jangan kemudian salah, saya sembuh karena minum obat ini. Bukan, saya sembuh karena Allah lewat saya meminum obat ini. Untung dokter keburu datang, kalau enggak, sudah, nggak akan ketolong itu. Itu udah keliru lagi. Yang membuat manusia itu tertolong karena Allah itu menghendaki dia tertolong lewat dokter, lewat ini. Jadi keterlibatan makhluk. Nah, di bagian yang 2 yang terakhir itu wallazi yumituni summa yuhyin, tidak ada huwa, Pak. Kenapa? Tidak ada keterlibatan makhluk. Yang maha kuasa mematikan hanya Allah, Pak. Mematikan itu mengeluarkan ruh dari jasad, itu hanya Allah. Manusia itu hanya misalnya seorang berusaha membunuh, bukan mematikan. Berapa banyak orang berusaha membunuh seseorang tapi nggak mati, Pak. Atau berapa banyak orang usaha untuk bunuh diri nggak mati, karena dia nggak kuasa mematikan. Yang maha kuasa mematikan itu hanya Allah. Mau bunuh diri bagaimanapun, kalau Allah tidak menghendaki dia mati, tidak akan mati. Kalau nggak percaya silakan coba. Silakan coba nanti Bapak pulang ke rumah bunuh diri, Pak. Saya jamin tidak akan mati. Saya jamin tidak akan mati. Kalau memang belum waktunya mati. Tapi sebaiknya jangan dicoba, Pak. Takutnya nanti pas dicoba, pas saatnya, Pak. Wah, silakan itu, Pak. Tapi kalau belum saatnya nggak akan mati. Saya pernah baca itu, sudah ingat sekali itu ya. Pernah saya baca di pojok PR, tunggu dulu itu ya. Biasanya di pojok sebelah kanan bawah itu ya, kalau dulu itu. Pikiran rakyat. Koran pikiran rakyat. Jadi ceritanya ada seorang pemuda di Prancis putus asa. Lalu dia bunuh diri dengan menggantung dirinya.
Ya, gantung dirinya pakai tali gitu, putus talinya, jatuh dia, malah keseleo kakinya itu. Akhirnya dia pikir, ini nggak praktis lah bunuh diri model gini itu. Akhirnya dia minum racun. Begitu dia minum racun, gak lama datang teman-temannya tuh ke apartemen dia. Oh, dilihat sudah busa gitu, ya telepon ambulan, datang ambulan, bawa ke rumah sakit, tertolong. Dia bingung ini, kok susah sekali pengen mati itu. Entah dari mana katanya dia dapatkan bom waktu, Pak. Nah, dia taruh di bawah ranjangnya itu. Nah, dia baring gitu, nunggu sampai bom itu meledak. Meledak si bom itu, hancur ranjang itu. Kamar-kamar berantakan itu. Dia sendiri cuma luka ringan aja. Nah, memang belum saatnya mati, Pak. Jadi, kalau sudah saatnya mati, datangkan 1000 dokter, Pak. Mau ngapain 1000 dokter itu? Apa dia bisa menahan itu, roh tidak keluar ditarik oleh Israel dan masih mati. Jadi yang maha kuasa mematikan itu hanya Allah. Summa yuhyin, dia juga yang maha kuasa menghidupkan, jelas itu. Mana ada kuasa kita manusia berusaha untuk menghidupkan, itu nggak ada itu. Kekuasaan itu semua di tangan Allah. Dan kemudian dialah yang maha kuasa untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi yang maha kuasa mengampuni dosa itu siapa? Allah, Pak. Nggak ada di situ peran makhluk. Gitu. Jadi kalaulah kita misalnya melakukan dosa fahisyah, gitu ya. Dosa fahisyah itu dosa kita kepada Allah karena menzalimi seseorang. Lalu Allah memberi syarat untuk Allah mengampuni dosa kesalahan kita itu. Kita salah satu syaratnya itu kita harus meminta maaf pada orang lain. Orang lain sudah memberi maaf, belum tentu Allah mengampuni. Tetap saja yang maha kuasa mengampuni itu Allah. Itu salah satu syarat. Banyak kan syaratnya itu. Dia harus berazam, harus menyatakan sadar, menyesal, dan kemudian meningkatkan iman dan amal soleh. Kan itu syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya, kalau dosa itu menyangkut hak orang lain, dia harus terlebih dahulu meminta maaf. Kalau sudah diberi maaf, belum tentu diampuni oleh Allah. Jadi itu hanya salah satu. Jadi yang maha pengampun itu hanya Allah. Maka di situ tidak dipergunakan juga huwa itu ya. Jadi artinya di sini kadang-kadang manusia itu suka berpikir gini, loh, saya sembuh kan karena pergi ke dokter. Saya sembuh karena minum obat itu. Nah, ini bisa mengganggu betul keimanan kita, Pak. Kalau sampai gitu ya. Kita yakinkan, saya sembuh bukan karena minum obat. Saya sembuh bukan karena dokter. Itu hanya upaya saya, upaya para dokter. Yang kuasa menyembuhkan hanya Allah. Ini supaya jelas itu arah kita harus kemana gitu. Jangan menyerahkan diri kepada dokter, jangan menyerahkan diri kepada sama makhluk, jangan menyerahkan diri kepada obat, merasa kalau sudah minum obat saya akan sehat. Nah, yang kuasa menyehatkan, menyembuhkan itu hanya Allah itu. Sehingga kenapa nanti hidup kita, tujuan kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nanti coba lihat lagi di Quran surat An-Najm ayat 42 sampai 51. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Allah lah kita akan kembali ya. Wa annahu huwa adhaqa wa abqa. Dialah yang maha kuasa membuat kita tertawa dan maha kuasa membuat kita juga menangis. Artinya membuat kita bahagia atau kita sengsara. Ya, mungkin ada penyebab-penyebab manusia ya, yang membuat kita jadi bahagia gitu. Ada membuat kita jadi menangis gitu. Tapi yang maha kuasa membuat itu semua tetap Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu wa amata wa ahya. Dialah yang maha kuasa untuk mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dialah yang maha kuasa menciptakan baik laki-laki perempuan. Min nutfatin iza tumna, dari air mani jika dia dipancarkan. Nah, itu artinya Allah yang maha kuasa. Walaupun si suami mengirimkan spermanya tiap malam kepada istrinya, nah kalau Allah tidak menghendaki ya tetap saja tidak akan jadi keturunan. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jadi
beberapa ayat ini mengantarkan kita pada satu keyakinan bahwa sudah sepatutnya lah hidup kita itu kita niatkan hanya untuk mencari ridha Allah, karena dialah yang menentukan hidup kita. Kepada dialah kita menggantungkan harapan dan hidup kita. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu prinsip itu. Hanya kepadamu kami mengabdi ya Allah, karena hanya kepadamu nanti kami memohon pertolongan. Tidak ada yang kuasa menolong kita kecuali Allah. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari ini hadisnya muttafaq alaih, artinya hampir semua ahli hadis meriwayatkan ini ya. Jadi dari Mu'adz bin Jabal. Jadi kata Mu'adz bin Jabal, suatu ketika saya mendampingi Rasulullah SAW. Waktu itu beliau ada di atas keledai. Saya mendampinginya. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada saya, faqala li, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yang Maha tahu. Maka Rasul kemudian mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'budu. Hak Allah atas hamba-hambanya kita, yaitu kita beribadah hanya semata-mata mengharap keridhaan-Nya. Itu hak Allah dari kita. Jadi kita mengabdikan hidup semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah dari kita. Nah, kalau kita sudah penuhi hak Allah dari kita ini, maka apa hak kita? Lalu tapi itu wala yusriku bihi syai'a. Jadi jangan sampai dalam memenuhi hak Allah itu seseorang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, ini kata menyekutukan ini nanti ada dua pengertian, Pak. Ada musyrik besar, ada musyrik kecil. Kalau musyrik besar itu ya yang menyekutukan Allah. Jadi dia menyembah Allah dan menyembah juga sesuatu selain Allah. Itu musyrik besar, itu keluar dari Islam. Nah, kalau sudah seperti itu. Tapi ada musyrik kecil, yaitu ketika dia mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan niat mencari ridha Allah dan juga ingin dipuji oleh orang lain. Itu musyrik juga itu. Jadi dia tapi masuknya musyrik kecil itu, menyekutukan Allah dalam niat ibadah gitu. Niatnya karena Allah tapi juga ingin dipuji orang. Nah, itu sudah menyekutukan Allah. Tapi itu menyekutukan disebutnya musyrik kecil, tidak menggugurkan keimanan, tapi bisa mengancam tidak sahnya ibadah seseorang. Percuma aja ibadahnya gitu. Nah, itu yang justru yang sedang kita bahas ini. Insya Allah kita yang hadir di sini, nauzubillah lah, nggak akan sampai tergelincir dalam musyrik besar. Yang kita khawatirkan itu kita tergelincir dalam musyrik kecil, yang itu bisa menghancurkan nilai ibadah kita, membuat ibadah kita menjadi sia-sia. Nah, ini makanya kita bahas itu. Nah, kalau seorang hamba itu sudah menghambakan diri pada Allah, dia sudah memenuhi hak Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka hak si hamba wa haqqul ibad Allah an la yu'azziba man la yusyrik bi syai'an. Maka hak si hamba itu Allah tidak akan pernah menyiksa si hamba yang sudah mengabdikan diri ketika dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi ketika seseorang itu betul-betul melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah, maka dia berhak untuk menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam sebuah asar itu sampai dikatakan apakah bahwa kalau saja surga dan neraka itu tidak ada, maka tetap saja Allah itu adalah yang paling berhak untuk kita ibadahi. Gitu. Ini nanti akan menjadi bahasan orang-orang sufi, Pak. Bahkan menurut orang-orang sufi itu nanti
Kalau ada seorang beribadah karena mengharapkan surga atau takut neraka, maka dia sudah tidak ikhlas itu. Sia-sia saja ibadah itu. Karena harusnya dalam keyakinan kita itu, kalaupun tidak ada surga, tidak ada neraka, saya harus beribadah, saya harus sholat, saya harus saum, saya harus melaksanakan semua aturan dan hukum Allah. Nah itu mungkin untuk menguji keikhlasan kita dalam beribadah. Kalau boleh saya tanya gitu, andai kata surga itu tidak ada, neraka itu juga tidak ada, Bapak Ibu tetap sholat nggak? Andai kata tidak ada neraka, apa sebenarnya? Mau sholat mau tidak, kita nggak ada neraka itu. Meninggal kita sudah selesai gitu. Nggak ada surga itu. Yang sholat nggak masuk surga, yang tidak sholat nggak masuk neraka itu. Bapak Ibu masih sholat tidak? Ya. Ya. Nah, harusnya sampai pada tingkat itu. Kalau saja tidak ada surga, tidak neraka, saya tetap sholat. Kenapa? Allah itu memang punya hak untuk saya mengerti. Saya sudah sepatutnya mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di Quran surah Al-Muddatsir ayat 56. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Hanya dialah Allah yang patut kita bertakwa kepadanya, dan hanya Allah lah yang berhak mengampuni dosa-dosa kita. Itu alasan kedua ya, kenapa kita mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, bahwa yang menentukan kita manusia itu bahagia dunia akhirat atau sengsara dunia akhirat itu Allah. Gak mungkin sesama makhluk gitu. Nah, maka kepada yang kuasa menentukan nasib kita itulah kita mengabdikan diri kayaknya. Ya itu ya. Jadi manusia itu kan hanya ada dua kemungkinan, Pak. Manusia itu hanya dua kemungkinan, apakah dia bahagia atau tidak. Maka kewajiban kita itu adalah mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kita yang menentukan itu, yang mengendalikan itu. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 4, Allah menyatakan, "Wa ma ja'alallahu rajulin min qalbaini fi jawfihi." Allah tidak pernah menciptakan kecuali hanya satu hati pada masing-masing kita manusia. Jadi nggak ada manusia yang diciptakan memiliki dua hati. Masing-masing kita hanya memiliki satu hati. Nah, hati yang satu itu punya dua kecenderungan, Pak. Kecenderungan untuk fujur dan kecenderungan untuk takwa. Di sini bisa dilihat di Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi pada diri setiap kita manusia itu ada dua kecenderungan. Kecenderungan untuk fujur. Fujur itu kecenderungan yang semuanya negatif, Pak. Kecenderungan untuk kufur, untuk berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat apalagi mengkhianat, berbuat semua yang tidak baiklah, maksiat. Itu ada pada diri setiap manusia. Saya kira nggak usah repot-repot kita meneliti orang lain, Pak. Silakan tanya pada diri kita sendiri, Pak. Ada nggak kecenderungan pada diri kita untuk kufur, Pak? Ada nggak kecenderungan diri kita untuk maksiat, Pak? Berbuat maksiat? Saya perlu ini jawaban ini, Pak. Ada nggak? Nah, iya. Cuma kalau nanti Bapak Ibu menjawab tidak ada, saya mau pulang, Pak. Saya mau pulang. Berarti yang sedang saya hadapi ini malaikat semua, Pak. Ngapain lagi saya harus menyampaikan ceramah, Pak? Pasti ada, Pak. Pasti ada. Bahwasanya kemudian kita tidak melakukan itu bukan karena tidak ada, kita mampu menekan si kecenderungan itu untuk tidak muncul. Para nabi dan rasul punya nggak kecenderungan itu? Punya, Pak. Kan nabi dan rasul itu manusia.
Cuman setelah mereka diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul oleh Allah, maka mereka dimaksum istilahnya, dilindungi oleh Allah sehingga kecenderungan fujurnya itu tidak muncul. Nah itulah kelebihannya para rasul, para nabi itu. Bukan tidak punya, dilindungi oleh Allah karena. Nah kita nggak ada yang dimaksum, nggak ada yang dimaksum. Semua manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat salah. Jangankan kita, para sahabat saja ya pernah berbuat salah gitu. Kenapa? Mereka manusia itu. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam manusia itu pasti ada kecenderungan untuk berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira paling bedanya antara saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin hanya gini, kalau kesalahan saya itu banyak dan besar-besar, sementara bapak cuman kesalahannya kecil-kecil dan sedikit. Mungkin cuman mau ditarik bisa diambil. Mudah-mudahan ya. Ya, jadi inilah gitulah. Jadi hanya itu saja, tidak ada manusia yang betul-betul tidak pernah berbuat salah. Nah itu ya. Jadi karena ada kecenderungan itu, maka orang yang kafir sepanjang hidupnya itu kafir. Mungkinkah suatu saat dia beriman? Mungkin. Sangat mungkin. Kenapa? Kecenderungan itu ada. Kecenderungan, jangan dikira bahwa diri orang kafir itu tidak ada kecenderungan untuk beriman. Ada Pak, cuma tidak muncul gitu. Tertutup oleh kekufurannya, oleh si fujur itu. Nggak muncul kecenderungan takwanya itu. Jadi selain kecenderungan fujur itu ada kecenderungan takwa. Kecenderungan takwa itu kecenderungan yang positif semua. Kecenderungan untuk beriman, kecenderungan untuk beramal soleh, berbuat baik, jujur dan sebagainya, itu ada pada diri setiap manusia. Mungkinkah orang yang luar biasa soleh itu suatu saat berubah menjadi ahli maksiat? Bisa. Orang yang mukmin berubah menjadi kafir sangat mungkin. Nauzubillah. Karena itulah pantas kalau Rasulullah SAW membimbing kita untuk banyak-banyak berdoa. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi alal iman. Wahai Allah yang maha kuasa membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam keimanan itu. Kita ingin sampai husnul khotimah itu dalam keimanan itu. Nauzubillah kalau suatu saat berbalik gitu ya. Nah, jadi karena manusia itu hanya punya satu hati itu dengan dua kecenderungan itu tetap ada, maka berbahagialah kata Allah yang mampu menekan kecenderungan fujur itu untuk tidak muncul dan mengembangkan kecenderungan takwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Nah caranya bagaimana supaya manusia itu bisa seperti itu? Maka Allah menyatakannya di dalam Quran surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Kata al-insan itu menunjukkan keumuman, semua manusia itu rugi. Tapi kemudian sifat yang umum ini dikecualikan dengan huruf istisna, kecuali mereka yang memenuhi 4 kriteria ini. Allazina amanu, mereka yang beriman gitu. Yang beriman berarti dia akan menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat. Cukupkah dengan demikian? Tidak. Karena si manusia itu punya kecenderungan fujur, Pak. Sangat mungkin walaupun dia sudah beriman dan beramal saleh, besok dia sudah bisa berbalik menjadi kufur, berbuat maksiat. Maka dengan iman dan amal saleh saja tidak bisa menjamin dia selamat. Karena masih dia dalam hatinya masih ada kecenderungan fujur kan itu. Karena itu muncullah kriteria watawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran, sehingga ketika muncul pada diri seseorang kecenderungan fujur, ada yang mengingatkan itu supaya dia kembali ke jalan yang benar. Jadi berbahagialah ibu kalau ibu punya suami yang rewel. Harus bersyukur pada Allah itu. Ya. Rewel melihat istrinya belum sholat diingatkan gitu ya. Melihat misalnya istrinya melalaikan kewajiban diingat, oh itu bersyukur itu.
Artinya karena si suami tidak ingin kecenderungan fujur pada istrinya terus muncul. Beruntunglah kalau bapak punya istri yang rewel gitu. Nah, kita tidak rewel itu tidak beruntung, Pak. Maka kewajiban mengingatkan itu bukan hanya tugas orang yang kita sebut ustadz atau ulama atau kiai dan sebagainya atau dai itu. Tugas setiap orang yang ingin selamat. Kan di dalam surat itu dikatakan innal insana lafi khusrin, bukan innal ustad lafi khusrin atau innal kiai lafi khusrin. Semua manusia rugi kalau tidak melaksanakan itu. Jadi kapan kita melihat ada seseorang melakukan yang tidak baik, berarti sedang kecenderungan fujurnya sedang muncul, maka kita harus ingatkan. Mungkin besok malah giliran kita yang melakukan itu, orang lain yang mengingatkan kita, baru kita selamat. Tapi susahnya kadang-kadang orang yang berbuat tidak baik itu ketika diingatkan bukannya bersyukur, malah jadi marah gitu. Malah jadi membenci kita. Karena itu muncullah kriteria keempat, watawasau bisabr, hendaklah kita sabar gitu ya. Hendaklah kita sabar kalau sampai akhirnya kita berniat baik ingin mengingatkan orang lain, malah akhirnya orang lain itu jadi membenci kita. Nah, bersabarlah kita ya. Jadi coba kita lihat di dalam Quran surat Toha 123 sampai 127. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Nah itu ya. Jadi barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Jadi ya kita untuk bisa selamat, bahagia, maka kita harus mengembangkan kecenderungan si takwa ini. Kecenderungan takwa itu ketika kita menjalani hidup sesuai dengan aturan dan hukum Allah, kita niatkan hanya semata-mata untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat. Selama kita berpegang pada petunjuk Allah, Quran dan hadis, nggak mungkin sesat. Begitu kita keluar dari Quran dan hadis, sesat kita. Sesat itu bisa dua pengertian, Pak. Sesat itu keluar dari garis, Pak. Jadi gini, wa anna hadza sirati mustaqimah. Inilah jalanku, jalan yang lurus, kata Allah di Quran surat Al-An'am 153. Jadi Rasulullah SAW itu pernah di hadapan para sahabat, beliau membuat garis, Pak. Garis lurus di atas pasir. Dibuatlah garis lurus. Setelah itu beliau membuat sekian banyak garis, Pak. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke pinggir, mana-mana lah gitu ya. Banyak garis itu. Dugaan saya ini hanya dugaannya. Mungkin para sahabat yang menyaksikan itu sempat bingung. Ini Rasulullah kerenaun itu. Lagi ngapain gitu kan itu. Barulah mereka paham ketika Rasul kemudian membaca Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Itu garis yang lurus yang pertama beliau buat itu. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Nah, garis-garis yang banyak yang dibuat oleh Rasul tadi ke atas ke bawah itu, pasti kamu akan sesat. Jadi jalan yang bisa membuat kita selamat itu hanya satu. Itu siratal mustaqim itu. Nah, yang kita selalu mohonkan pada Allah itu minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam salat fardu, ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim, jalan yang lurus itu jalan apa? Jalan kehidupan manusia ketika dia sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi begitu kita melakukan sesuatu bertolak belakang dengan Quran dan hadis, kita sudah keluar dari garis. Keluar dari garis itu sesat. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu pernah sesat? Pernah nggak sesat, Pak? Saya yakin pernah. Seberapa kali? Berapa kali, Pak? Ya. Berapa kali sehari gitu. Ketika kita melanggar aturan Allah, sesat kita. Karena keluar dari garis. Hanya sesat itu ada dua pengertian. Kalau dia keluar dari garisnya itu
karena dia tidak yakin harus berada di dalam garis, tidak yakin terhadap Quran dan hadis, atau tidak yakin terhadap satu ayat, satu hadis yang ada, maka dia keluar dari garisnya dalam arti sesat, dalam arti kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau dia yakin bahwa dia harusnya berada di garis, dia yakin dia harus sholat, cuman dia tidak sholat karena malas, keluar dari garis, sesat dia, tapi dalam pengertian dosa, tidak menggugurkan keimanan dia gitu. Jadi keluar dari garis itu sesat, jelas sesat karena dia harusnya berada di dalam garis itu. Begitu keluar sesat dia. Tapi sesat itu harus kita pahami ada dua. Ada sesat dalam arti dosa, ada sesat dalam arti kufur. Baik yang kafir maupun yang hanya berdosa punya peluang untuk kembali lagi ke garis sebelum ajal tiba, sebelum sakratul maut. Setiap orang punya peluang untuk kembali ke garis. Kembalinya ke garis itu disebut dengan taubat. Maka taubat itu didefinisikan para ulama dengan ar-ruju' ilal haq, kembalinya seseorang ke jalan yang benar, kembalinya ke garis. Maka beda antara taubat dengan istighfar, Pak. Istighfar itu salah satu syarat untuk taubat. Percuma saja istighfar kalau tidak kembali ke garis. Terus saja istighfar, astagfirullah, baru itu sholat gitu. Dia keluar dari garisnya kenapa? Tidak sholat. Ya kalau mau tobat ya harus sholat. Ya itu kembali ke garis berarti kan. Gitu. Kalau dia kemudian istighfar itu astagfirullah sampai sholat gitu. Atau misalnya keluar dari garisnya itu ngomongkan batur, tapi baru istighfar. Saya mah sebel dah kasih ibu itu astagfirullahaladzim. Nya saya juga sebel astagfirullahaladzim. Terus saya astagfirullah. Tapi terus saya ngomongkan batur itu. Nah itu bukan taubat. Taubat itu harus rujuk ilal haq, kembali ke jalan benar. Kalau dia tadi keluar dari garisnya itu sesatnya itu karena dia kafir, karena tidak yakin, maka untuk taubatnya itu dia harus beriman lagi, harus syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu baru dia berbuat amal saleh. Nah, itu bisa dilihat di Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salehah. Ada wa amana wa amila salehah, beriman dan beramal saleh. Nah, itu untuk taubatnya orang yang kafir. Apakah kafir sejak awal atau murtad dia keluar dari garis itu ya. Nah, kalau kafir sejak awal berarti tidak pernah berada di garis dia. Nah, kalau dia mau masuk Islam harus ada. Yang keluar murtad itu tadinya ada di garis mukmin tapi murtad. Nah, untuk kembali harus beriman lagi gitu. Tapi kalau dia keluar dari garisnya cuma dosa, artinya dosa, ya bukan tidak yakin, dia tidak kafir, maka untuk tobatnya ya tidak perlu beriman lagi, dia masih mukmin. Makanya di ayat 71-nya, wa man taba wa amila sholiha, barang siapa yang bertobat dan beramal saleh. Nah, itu untuk yang berbuat dosa seperti kita, insyaallah ya, kita keluar dari garis itu bukan karena tidak yakin, nauzubillah ya, tapi karena malas, karena lalai dan itu ya. Jadi wa man ittaba hudaya fala yadillu wa la yasqa, maka dia tidak akan tersesat. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang menentang mengingat aku, artinya menentang, tidak mau menjadikan Allah sebagai tujuan hidup dia, tidak mau beriman pada Allah, fa inna lahu ma'isatan danka, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang penuh dengan azab. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allahu akbar. Maka mereka ini, kata Allah, kami akan bangkitkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi orang-orang kafir itu di akhirat, di neraka itu buta, Pak, gak melihat. Kenapa buta, Pak? Jadi ini Pak, saya ambil contoh saja di dunia itu. Ketika kita mau disuntik, Pak, ini contoh ini aja ya. Ketika kita mau disuntik, itu kan sakit ya, Pak ya. Kalau disuntik itu kan lumayan sakit, Pak. Tapi kalau kita melihat, Pak, kita melihat itu ya. Jadi kita bisa mengukur itu kapan kita harus menahan sakit, iniannya itu kan, gitu.
maka biasanya dikasih atau tarik nafas, tahan, itu bukan lagi. Jadi kita tahu pas si jarum itu kapan disuntikan, kita udah menyiapkan diri untuk menahan sakit itu kan itu. Lalu kita siapkan juga kita menahan napas dan sebagainya untuk mengurangi rasa sakit itu. Maka biasanya sakit itu agak berkurang. Nah, bayangkan kalau kita tidak melihat, nggak tahu kapan itu suntik itu masuk, itu kan. Jadi sebelumnya saja sudah merasa kursi, padahal belum juga disuntikan itu. Jadi bayangkan itu orang-orang kafir itu di akhirat itu akan merasakan siksa sampai dia tidak melihat, tiba-tiba datang siksaan itu seperti itu. Jadi maka dibangkitkan mereka itu dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya, mengatakan pada Allah nanti di akhirat, qala rabbi lima hasartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basiran, padahal dulu saya di dunia melihat. Maka jawab Allah nanti, qala kadzalika atatka ayatuna. Yang demikian itu karena sudah kami datangkan ayat-ayat kami, artinya risalah Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini. Fanasitaha, lalu kamu melalaikannya di dunia ya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini giliran saya melupakan hak-hak kamu lagi. Nah, itu ya. Ngeri juga ya. Sangat ngeri itu ya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita termasuk yang selamat. Yang keempat, kita lanjutkan sedikit lagi lah, 5 menit lagi ya. Yang keempat, memang manusia itu cenderung pasti akan mengabdi, Pak. Kenapa? Karena itu fitrah. Jadi kalau mungkin nanti suatu saat kita bisa cerita ini kan ya. Kenapa manusia di dunia ini kok mencari tempat dia mengabdi, Pak? Walaupun tidak ada yang memberitahu. Sekarang coba Bapak pergi temui orang-orang di pedalaman. Ya, mereka pasti mengabdikan diri pada sesuatu. Pohon, batu, apa saja. Siapa yang mengatakan mereka harus mengabdi? Sekarang coba baca buku. Ada satu buku yang sangat bagus, Pak. Cuma saya sendiri nggak ada di tangan saya sekarang buku itu. Judul bukunya Mencari Tuhan, karya Mustafa Al-Manfaluti. Ini sebenarnya buku filsafat, Pak, tapi disajikan dalam bentuk dialog seorang murid dengan gurunya. Jadi biasanya kalau baca filsafat itu agak rumit gitu, Pak. Nah, kalau ini disajikan agak enak, kita itu bisa cepat memahami itu. Jadi kenapa judulnya Mencari Tuhan? Karena nanti di buku ini akan dijelaskan, Pak, betapa sibuknya manusia dari zaman dulu mencari Tuhan. Sampai mereka mencari penyebab awal itu apa alam semesta ini. Nanti dulu ada filsuf yang terdahulu menyatakan api. Lalu nanti kemudian dibantah lagi oleh muridnya, tidak, asap. Lalu dibantah lagi air. Terus gitu kan. Perkembangan manusia mencari Tuhan itu. Nah, jangankan filosof, Pak. Nabi Ibrahim sebelum menerima wahyu dari Allah sempat bingung kan? Mana siapa Tuhan itu? Maka dia lihat matahari, oh ini Tuhan. Tiba-tiba matahari tenggelam, lah, oh Tuhan tenggelam. Oh muncul bulan, oh mungkin ini Tuhan. Tapi ketika bulan juga tenggelam, bintang tenggelam, maka dia mengatakan, la uhibbul afilin, saya tidak suka Tuhan-Tuhan yang tenggelam. Dia terus mencari sampai akhirnya dapat hidayah. Siapa yang mengatakan pada Nabi Ibrahim bahwa Tuhan itu ada? Siapa yang mengatakan pada filosof itu bahwa Tuhan itu ada? Nanti kalau kita ikuti buku, dalam cerita buku itu dari tahun ke tahun gitu, akhirnya sampailah masa Plato. Sampai pada Plato mengatakan yang kita cari selama ini, yang dicari oleh kita selama ini tidak sama dengan makhluk. Bukan api, bukan asap, bukan air, bukan itu. Dia tidak sama sekali dengan yang kita lihat, yang kita saksikan. Jadi si Plato dengan akalnya sudah sampai pada prinsip laisa kamislihi syai'un, bahwa Tuhan yang kita cari itu tidak serupa dengan makhluk.
Tapi ketika ditanya oleh murid-muridnya, kalau tidak sama dengan makhluk, lalu dia itu seperti apa? Tak teuing cek Plato, saya gitunya. Jadi akalnya nggak sampai ke sana. Cuman pertanyaannya, siapa yang mengatakan pada Plato, Socrates, Aristoteles dan lain sebagainya itu bahwa ada Tuhan? Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan pada orang di pedalaman itu bahwa ada Tuhan yang harus disembah? Kenapa mereka menyembah itu? Jadi kalau kita telusuri itu berawal dari sebelum kita diciptakan oleh Allah lahir ke alam dunia ini, Allah menciptakan terlebih dahulu ruh kita. Nah, ini bisa dilihat di Al-A'raf 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhrihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Jadi penciptaan ini enggak apa-apa saya nambah waktu Pak sedikit. Enggak apa-apa Pak ya. Jadi tanggung nih kalau saya enggak jelaskan. Jadi Allah itu menciptakan kita bukan satu-satu, Pak. Misalnya sekarang mau diciptakan itu, ciptakan ruhnya oleh Allah. Enggak. Jadi ruh kita manusia Adam, Hawa dan keturunannya sampai yang bakal lahir nanti di akhir zaman, itu sudah diciptakan oleh Allah sebelum manusia dalam pengertian ruh dan jasad satupun ada di bumi ini. Ruhnya sudah selesai. Maka kata Rasul dalam hadis, ar-ruhu junudun mujannadah. Ruh itu pernah berkumpul di satu alam, namanya alam ruh. Nah itu nggak tahu di mana itu. Yang pasti bukan di alam bumi ini. Nah, kumpul kita di sana. Lalu kemudian setelah diciptakan, itu lalu kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini adalah Tuhan yang menciptakan kalian? Maka semua ruh pada waktu menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan yang menciptakan kami bersahadat. Jadi kita sudah bersahadat semua, Pak. Jadi kalau nanti hadis Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan suci, fitrah yang dimaksud fitrah iman. Kita sudah bersahadat. Makanya dalam Islam tidak perlu seorang bayi itu diislamkan lagi, dia sudah Islam. Dia sudah bersahadat di alam roh. Ya, jadi nggak ada upacara pengislaman bayi. Jadi kalau ibu misalnya bapak, ada seorang ibu misalnya, seorang wanita melahirkan bayi. Si wanita itu ateis. Dia melahirkan bayi misalnya kan itu. Lalu ditinggalkan oleh si wanita itu. Lalu ibu ambil bayi itu, ibu pelihara. Nggak perlu harus diislamkan karena dia lahir dari rahim seorang wanita ateis atau wanita kafir dan sebagainya. Dia tetap mukmin, Pak. Itu. Kecuali kalau nanti setelah akil baligh itu dia kemudian kufur gitu kan, nah, baru kemudian mau masuk Islam baru harus disahadatkan lagi gitu. Jadi kita pada waktu itu sudah bersahadat gitu. Setelah kita bersahadat, barulah kemudian Allah menciptakan jasad manusia dari Adam itu dari tanah. Setelah jadi jasadnya ditiupkanlah ruh Adam. Jadi ruhnya sudah siap semua, Pak. Ciptakan jasad Siti Hawa dari tulang rusuk Adam. Tinggal ditiupkan ruh Siti Hawa. Ruh Qabil Habil sudah siap semua, itu sudah siap, Allah sudah siapkan. Jadi ruh cucu-cucu kita yang akan lahir nanti, itu sedang menunggu itu giliran masing-masing kapan itu. Jadi sudah ada mereka di sana. Jadi kita dulu pernah ketemu, Pak, di alam ruh itu sebelum ketemu di sini di Kota Baru Parahyangan. Kita kan pernah ketemu di alam ruh dulu. Masih ingat nggak, Pak? Hah? Waktu itu saya nggak pakai kopiah. Masih nggak mungkin kita mengingat sekian miliar, Pak. Paling yang kita ingat itu yang menjadi belahan jiwa kita. Jadi yang sangat mungkin sekarang si belahan. Jadi Allah menciptakan ruh Adam, ruh Siti Hawa. Allah ciptakan itu. Lalu masing-masing sudah ada jodoh pasangannya masing-masing. Nah mungkin si A dilahirkan di Bandung, si B lahir di mana misalnya di Jogja, ketemu di Cirebon, terjadilah tarik menarik dan sebagainya itu. Nah kadang-kadang terjadi pasangan itu tarik menarik sampai bisa dimengerti oleh akal. Ya baru sekali pertemuan tiba-tiba si laki-lakinya sudah
Sudah gelisah, si perempuannya nggak bisa tidur, lalu dihibur oleh temannya, sudahlah, masih banyak laki-laki seperti dia, ngapain harus mikirin yang satu itu? Betul, mungkin masih banyak, tapi cuma ada satu di hati saya. Nah itu, apa yang terjadi menarik? Rasanya saya pernah kenal ya, di situ, di alam roh Pak, di alam roh itu. Iya, cigana iya, bahwa iya, gitu. Jadi di alam roh sana. Tapi ketika nanti sudah masuk ke dalam jasad, lahir ke alam dunia, si fitrah iman itu kan tetap ada di sini, Pak. Dia yang akan mendorong manusia itu untuk kembali kepada fitrah imannya. Nah sekarang masalahnya untuk kembali pada fitrah imannya, kembali pada pengakuan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia harus mempergunakan indera dan akalnya. Ada hawa nafsu lagi. Nah, karena Allah itu gaib, sedangkan indera itu hanya bisa menangkap sesuatu yang nyata, akal juga cuma bisa mengolah data-data yang nyata, ya kan, betul? Akal itu hanya bisa mengolah data-data yang sempat terekam oleh indera, kan? Ya. Kalau sesuatu belum terekam oleh indera, nggak mungkin bisa dimengerti oleh akal, ya kan? Sepakat nggak ini? Bapak Ibu kenal buah marisa? Buah marisa. Marisa tahu? Marisa ya mah. Tahu nggak? Nah, berarti kenapa Bapak Ibu tidak tahu? Karena belum pernah melihat. Belum pernah melihat mungkin, belum pernah melihat. Apalagi merasakan, makanya Bapak Ibu mengira saya salah menyebut marisa, padahal marisa. Nah sekarang perhatikan informasi dari saya. Buah marisa itu buahnya itu bentuknya seperti apel, persis seperti apel buahnya itu. Cuman kalau apel itu halus kan kulitnya kalau apel itu. Kalau ini kasar Pak, seperti buah salak. Jadi kasar dia kulitnya itu. Cuman kalau salak itu kulitnya warnanya coklat kehitam-hitaman, nah ini malah warna kulitnya itu hijau lumut, seperti pisang ambon lumut. Nah dia berbiji seperti jambu batu. Wanginya itu seperti wangi buah durian, Pak. Nah, rasanya seperti rasa buah manggis. Nah itulah buah marisa, Pak. Liar buah marisa itu liar ya. Nah sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah tahu buah marisa? Belum gimana? Buah marisa bentuknya seperti apa? Apel, udah tahu Pak. Kulitnya seperti kulit? Udah tahu. Hanya dalam waktu beberapa detik Bapak Ibu sudah bisa mengetahui sesuatu yang dalam beberapa detik yang lalu nggak terbayang. Kenapa? Mendengar informasi dari saya kan itu. Akan tahu kan. Andai kata bulan depan kebetulan buah marisa ada persediaan di saya di rumah, saya bawa ke sini. Lalu saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Nah inilah buah marisa. Tambah keyakinan. Tambah keyakinan sekarang. Kenapa? Sudah melihat. Ya kan, sudah melihat itu, lebih yakin lagi, kan itu. Lalu saya potong kecil-kecil, lalu saya bagi-bagi ke Bapak Ibu sekalian. Lalu Bapak menciumnya, ya Allah persis buah durian. Pas dirasa, manggis pisan ya marah. Nah itu kan itu, nah itu tambah yakin kan? Jadi keyakinan Bapak Ibu sekarang ini masih tahap ilmu yakin. Yakin berdasarkan informasi yang Bapak terima. Kalau nanti sudah saya bawa dan Bapak sudah melihat, naik keyakinan itu. Jadi ainul yakin. Yakin karena sudah melihat. Begitu merasa, hakul yakin. Jadi tingkat keyakinan itu dari ilmu kepada melihat sampai pada merasakan. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Yakin alam kubur itu ada? Yakin. Kenapa? Berdasarkan pengetahuan Al-Quran, hadis menyatakan itu.
Tapi summa la tarawunnaha ainal yaqin. Nanti begitu kita meninggalkan alam dunia itu kita akan melihat, bahkan kemudian kita akan merasakan alam kubur itu sendiri. Nah, jadi itu ya. Jadi keyakinan itu terhadap sesuatu yang sudah bisa terlihat oleh kita. Saya sendiri tidak tahu persis ya apakah buah marisa itu ada atau tidak di dunia ini, Pak. Sebab saya mau kasih contoh gimana kalau ngasih contoh buah marisa, Bapak sudah tahu, makanya saya kasih contoh buah marisa begitu. Saya yakin tidak ada lah, pokoknya tolong jangan diceritakan lagi pada saya gitu ya. Nah itu jadi keyakinan kita kepada Allah itu ada, tapi ketika kita sekarang mempergunakan indera dan akal kita untuk mencari siapa atau Allah, tidak bisa karena Allah itu gaib. Ya kan itu. Dia zat yang maha gaib. Samalah dengan sekarang misalnya ada orang di pintu ada suara seperti ini. Terdengar oleh indera pendengaran kita. Apa kesimpulan kita? Ada orang mengetuk pintu. Insya Allah sama ya. Kesimpulan kita insya Allah sama. Kecuali kalau suaranya itu bisa ucing, bisa angin, bisa nggak tahu apa lagi. Tapi ini jelas. Nah, itu orang. Cuman sampai ke situ kemampuan kita, Pak. Kenapa? Orang itu gaib. Terhalang oleh pintu, kita nggak tahu. Andai kata sekarang saya ajukan pertanyaan, yang mengetuk pintu ini laki-laki atau perempuan? Nah, mulai berbeda kita. Yang satu mengatakan laki, kemudian tarik. Lalu yang sebagian mengatakan perempuan menurut saya. Kenapa? Betul tarik, tapi tariknya itu masih ada nada-nada lembut seorang wanita itu ya. Tariknya karena dia mungkin apa? Ya itulah. Baru urusan laki dan wanita saja sudah berbeda kita. Coba sekarang kita sepakat, laki-laki berapa umurnya? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dia lahir? Dan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dia akan meninggal dunia? Apakah dia sudah punya istri atau tidak? Siapa nama istrinya? Tanggal berapa istrinya lahir? Apakah sudah punya anak? Anaknya berapa masing-masing? Lahir tanggal berapa? Tadi pagi dia sudah sarapan belum? Apa sarapannya? Bubur, kira itu. Terus apa lagi? Bagaimana sifat dia? Apakah orangnya penyabar atau pemarah? Apa maksud dia datang ke sini? Bisa nggak kita jawab semua itu? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin kita bisa jawab. Padahal antara kita dengan yang bersangkutan hanya terhalang pintu. Bagaimana mungkin indera dan akal kita bisa memutuskan siapa Tuhan? Sementara Allah itu zat yang maha gaib. Kita baru tahu siapa di belakang pintu itu kalau pintu dibuka. Baru kita tahu, ya ternyata laki-laki. Atau itu juga belum tentu, Pak. Kadang-kadang yang kita lihat laki-laki padahal perempuan. Sekarang apalagi susah lagi kita bedakan perempuan laki itu ya. Barulah nanti kita tahu ketika dia sudah memberitahu. Saya laki-laki, lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tadi pagi saya sarapan nasi goreng, ceplok telur 2. Lalu sudah kedatangan saya ke sini, saya ingin minta tolong, itu ada ember di depan, tolong bantu saya mengangkatkan itu. Saya hanya tahu ketika dia memberi tahu. Walaupun sudah di hadapan saya tidak akan pernah tahu, Pak, kalau dia tidak memberi tahu. Ya toh? Gak bisa saya melihat wajah dia kemudian mengatakan, pasti kamu tadi sarapan nasi goreng. Beda ini dari wajahnya, wajah nasi goreng ini. Gak bisa kan, Pak? Gitu. Jadi kalau yang di hadapan saya saja saya tidak bisa tahu padahal ada di hadapan saya, bagaimana dengan Allah yang maha gaib? Jadi saya hanya bisa tahu siapa Allah ketika Allah memberitahu. Al-Quran inilah yang membuat kita menjadi tahu siapa Allah, apa yang Allah kehendaki dari kita, apa yang harus kita lakukan untuk Allah. Maka supaya kita bisa selamat, kita harus berpegang pada Al-Quran ini, supaya kita tidak salah dalam memberikan Allah SWT dan dalam menentukan jalan hidup kita. Mari kita luruskan niat kita, niatkan hidup ini hanya untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan itu akan membuat hidup kita tidak sia-sia di mata Allah SWT.
Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan, mangga. Silakan. Alhamdulillah ini mungkin kita cukupkan Ustaz. Jadi mohon maaf ini saya melebihi waktu mungkin ya, karena tadi agak tanggung saya. Saya kira ini saja dulu. Semoga Allah memberkahi dan meridhai kita sekalian. Sampai kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Kita akan lanjutkan ini sampai kepada membahas tentang hukum ikhlas. Jadi apa hukum ikhlas itu dalam ibadah kita. Nanti kita akan lihat perbedaan di antara para ulama dalam hal ini. Sehingga harapan kita setelah bahasan-bahasan ini kita mengerti harus bagaimana kita dalam menjalani hidup ini. Mudah-mudahan supaya hidup kita tidak sia-sia di mata Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.